Hari ini tanggal 1 Oktober saya mengambil tugas dan melanjutkan tugas pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat. Dengan harapan kiranya bisa melanjutkan apa yang telah Bapak capai dan tentunya atas pertolongan Tuhan. Saudara dorang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan acara serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil dan sekaligus pelepasan purna tugas Kepala Dinas yang lama. Ini dia liputannya. Pemirsa, bertempat di kantor Dukcapil Kepulauan Yapen, secara resmi dilakukan serah terima jabatan pelaksana tugas Kepala Dinas dari YF Wayangkau selaku Kepala Dinas Dukcapil yang lama, digantikan dengan Harold Weno sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil yang baru. Hari ini tanggal 1 Oktober saya mengambil tugas dan melanjutkan tugas pengabdian kepada negara, bangsa dan masyarakat. Dengan harapan kiranya bisa melanjutkan apa yang telah Bapak capai dan tentunya atas pertolongan Tuhan. Pada sambutan, YF Wayangkau menyampaikan bahwa hari ini merupakan acara serah terima jabatan yang berbeda daripada biasanya, di mana serah terima jabatan pada hari ini dilakukan sekaligus dengan mengakhiri pengabdian seorang ASN di birokrasi pemerintah negara dan masyarakat. Menurutnya hal ini cukup unik, di mana tidak semua ASN dapat mengalaminya karena sering ada ASN yang mengakhiri jabatannya dengan kondisi sehat, namun ada juga yang tidak bisa karena putus di tengah jalan, dan ada juga yang mengakhiri jabatannya dengan kondisi yang kurang prima. Mantan Kadis Dukcapil ini juga sempat bercerita tentang jejak karirnya dalam pengabdian di pemerintah Kepulauan Yapen, di mana dirinya mengawali sejak 1 Maret 1989 dan baru aktif bekerja pada 1 April 1989 sebagai Kasubag, pengembangan, dan beberapa kali mendapat mutasi jabatan. Hingga kini dirinya mengakhiri pengabdiannya di Dinas Dukcapil. Ia juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang juga turut hadir dalam acara sertijab ini agar gedung kantor baru Dinas Dukcapil sudah dapat difungsikan 1 atau 2 bulan ke depan, sehingga pejabat baru pelaksana tugas bersama pegawai dapat bekerja di sana. Hal ini dipandang penting sebab selama 6 tahun dinas yang dipimpinnya ini tidak dapat menjalankan SOP. Karena suasana kantor yang lama ini, daya dukungnya tidak memungkinkan untuk menjalankan SOP. Atas hal inilah ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika selama ini pelayanan di Dinas Dukcapil masih banyak kekurangan, dan juga dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati atas insiden beberapa waktu lalu pada saat sedang melakukan sidak di kantor Dukcapil. Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, dalam sambutannya menyampaikan ada 2 hal penting yang perlu diketahui sebagai dasar dari sertijab hari ini. Yang pertama, Kadis Dukcapil yang lama telah memasuki masa purna tugas atau purna bakti. Namun pada saat ini yang bisa dilakukan yaitu penunjukan pelaksana tugas oleh Bupati yang dilakukan beberapa waktu lalu. Karena untuk pengangkatan jabatan Kepala Dinas Dukcapil yang baru, harus ada rekomendasi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan yang kedua, Bupati Tony berharap tugas-tugas dari Dinas Dukcapil ini dalam melayani masyarakat dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bupati Tony juga menyampaikan atas nama pribadi, masyarakat, dan pemerintah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada YF Wayangkau atas pengabdiannya selama ini di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara kepada Harold Weno yang saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas DPM PTSP yang sementara dipercayakan sebagai PLT di Dukcapil, Bupati Tony berharap agar menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab agar pelayanan Dinas Dukcapil ini dapat lebih baik lagi kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, acara serah terima jabatan ini kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan surat keputusan Bupati tanggal 28 September 2020 tentang pelaksana tugas Kepala Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah kita lakukan pada hari Senin April yang lalu. Ada 2 hal
penting yang perlu kita ketahui sebagai dasar dilakukannya serah terima jabatan ini. Yang pertama tadi telah disampaikan oleh Saudara Yef Wayangkau sebagai Kepala Dukcapil yang lama, yaitu telah memasuki masa purna tugas atau purna bakti dari seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang tentunya kita juga tahu bahwa untuk pengangkatan Kepala Dinas Catatan Sipil atau Kependudukan dan Catatan Sipil ini harus juga mendapat rekomendasi dari Ditjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, kita juga berharap agar tugas-tugas dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan kedua hal ini, saya sampaikan tentunya atas nama pemerintah daerah, masyarakat dan pribadi, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Saudara Yef Wayangkau, Sarjana Hukum Master Hukum, atas pengabdian Saudara selama ini di pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai aparatur sipil negara dan hingga memasuki masa purna tugas yang berakhir pada bulan Oktober atau akhir September 2020. Sedangkan kepada Saudara Harold Weno yang saat ini juga sebagai pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, yang kita percayakan sementara sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil, saya berharap agar dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, guna meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang lama, Saudara Yef Wayangkau dan seluruh jajarannya, agar pelayanan ini dapat tetap lebih baik lagi atau menjadi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemirsa terpantau turut hadir dalam acara sertijab, di antaranya Wakil Bupati Kepulauan Yapen Frans Sanadi, PLH Sekda Kepulauan Yapen, Asisten 3 Administrasi Umum Erni Tania, Asisten 1 Pemerintahan Setda Kepulauan Yapen Fortunatus Numberi, Kepala Bapeda Nur Hadi, Kepala BKP-SDM Kepulauan Yapen Sakaria Sanuari, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Saskar Paidero, Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba, Kadis Pariwisata Kepulauan Yapen Niko Imbiri, serta para staf Setda, staf DPM PTSP serta para pegawai di Dinas Dukcapil. Tim Liputan Yapen Channel.